Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya dzal jalali wal ikram. Kita melanjutkan membaca dari kitab Syarah Manzumah Irsyadil Ikhwan yang ditulis oleh Syekh Al-'Allamah Ihsan ibn Muhammad Dahlan Al-Jambisi Al-Qadiri Al-Jawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita memasuki majelis yang ketujuh. Kita masih melanjutkan pembahasan dari Nazim tentang beberapa ulama yang memandang rokok adalah mubah. Faqala al-musannifu kafaqala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fi dunya wal akhirah wa yaqulu sultanu laysa bil harami yusafu bal karahatuhu qad adam wa yaqulu sultanu laysa bil haram yusafu bal karahatuhu qad adam aqarrahu shibra malisi intaha qawlu imamil barmawi dhinnuha wa minhumur rashidu fi hasyatihi ala nihayatin kathiri barakatihi li'adamid dalili qama indahu ala haramihi lidha fashurbuhu intifa'un bihi ala al-mubahi wa awilan ala hadha sahihi wasma' liqawli ba'dihim fil ma'na qalu qabihun in ataita dukhana qala faqultu la yuqalu qabahah wal asru fi sya'nihi bil ibahah qad yakunu sababan lil 'auni ala fasahatin minal insani wa yasiru al mar'u 'ala an-nashati wa hakadha yaqulu bi ihtiyati wa minhum asy-syekh Ali al-Ajhuri afta bi annahu halalun harriri illa liman yaqibu 'aqluhu aw yadurruhu fi jasadin kama ra'aw hadha alladhi lil fatwa 'indana yajib afta bidzaka ba'du man qad yantasib. Baik, maka di sini beliau melanjutkan pembahasannya. Beliau mengatakan qala syarih, berkata syarih rahimahullah taala, wa yaqulu, dan mengatakan Syekh Sultan, itu Syekh Sultan Halabi yang sudah kita bahas sebelumnya. Beliau mengatakan laisa syurbud dukhan bil haram. Mengkonsumsi rokok tidaklah haram hukumnya. Ya, yusafu disifati, ya, bal bikarahatihi, bahkan dimakruhkan pun qad adam, tidak juga. Maksudnya beliau mengatakan bahwasanya menurut Syekh Sultan Al-Halabi, beliau mengatakan bahwasanya mengkonsumsi rokok tidaklah haram, juga tidak makruh. Wa aqarrahu ay qaulu sultan, ya, dan menetapkan juga, maknanya setuju, ya, atas ucapannya Syekh Sultan Al-Halabi ini. Siapa? Syekh Ali Asy-Syubramilsi. Syekh Ali Syubramilsi, ya, penulis Hasyah Syubramilsi. Beliau juga menetapkan seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Sultan Al-Halabi. Wa qad intaha qaulul Imamil Al-Barmawi, dan sudah selesai ucapan dari nukilan dari Imam Al-Barmawi. Dhinnuha ay sahibul aql, sahibul uqulil kamilah, yang memiliki akal yang sempurna, wal ulumil jamilah, dan juga ilmu yang banyak. Maka di sini selesai penukilan dari Al-Barmawi yang mengatakan bahwasanya Syekh Sultan Halabi menghukumi rokok mubah. Demikian pula, ya, Syekh Ali Syubramilsi, beliau juga menghukumi rokok mubah, ya. Wal ulumil jamilah, ya, dan nuha, beliau mengatakan jam'u nahyah au nuhyah, ya, wahya al-aqlu, dan nuha itu bentuk jamak dari nuhyah, dan dia adalah akal. Wa yusama bidzalika linnahyi sahibihi, karena akal itu menghalangi pemiliknya an irtikabil ma'asi wal fawahish, untuk melakukan kemaksiatan dan keburukan. Wa minhum, dan termasuk dari mereka, minal a'immatil ladzi hakamu bihilli dukhan, dari para ulama yang menghukumi kehalalan atau kebolehan daripada rokok. Di antaranya siapa? Ar-Rasyid. Rasyid di sini maksudnya adalah Rasyidi, ya, fi hasyatihi ala nihayah liramli, dalam kitab beliau Hasyah Nihayatul Muhtaj, yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Ramli, ya, Syamsuddin Ar-Ramli.
Syekh Ar-Rasyidi, beliau adalah Syekh Ahmad Ibn Abdul Razak Ar-Rasyidi yang wafat tahun 1096 Hijriah. Ya. Kemudian di sini beliau mensifati hasyiahnya atau mensifati kitabnya Ar-Rasyid katsiri barakatihi, yang banyak berkahnya, yaitu Al-Imam Ar-Rasyidi ini. Li'adamid dalili qama indahu. Kemudian beliau menyebutkan alasannya apa? Karena tidak ada dalil yang tegas di sisi beliau, di sisi Ar-Rasyidi. Dalla ala harami, yang menunjukkan atas keharaman rokok. Walidha, dan oleh karenanya, ani adama qiyamid dalil, yaitu karena tidak ada ketegasan dalil, fasyurbuhu, maka mengkonsumsi rokok, intifa'un bihi, ya, untuk mengambil manfaat dengan rokok, alal wajhil mubahi, ya, maka ini dimubahkan jika ada kemanfaatan daripada rokok tersebut. Wa'awilan ala hadza al-qaulus sahih, ya, dan takwilkan atau tafsirkan sesuai dengan pendapat ini, ya, pendapat yang sahih. Wasma', dan dengarkan anta engkau liqauli ba'dihim fil makna, ya, terhadap ucapan sebagian ulama, ya, dalam dalam makna pendapat ini, ya, dalam maksud daripada pendapat ini. Qalu, yang mana mereka mengatakan al-muharrimun, orang-orang yang mengharamkan, para ulama yang mengharamkan, ya. Anta, dengarkan, qabihun in ataita tukhanan, ya. Ya, bahwasanya buruk jika engkau mengambil atau mengkonsumsi rokok. Qalu, mereka mengatakan ba'dhum minal halalin, sebagian dari orang yang menghalalkan. Fakulta, maka katakan la yuqalu fi ityanihi qabaha, bahwasanya tidaklah dikatakan ketika mengkonsumsi rokok itu bentuk qabahah, itu bentuk yang qabih, bentuk keburukan. Walam yarid fil harami nasun, dan tidak ada nas dalam keharaman rokok secara spesifik. Wal aslu fi sya'nihi, dan kalau begitu hukum asal dari rokok adalah bil ibahati, mubah. Waqad yakunu sababan lil auni, dan bisa jadi dia menjadi sebab yang menolong orang ala fasahatin minal insani, untuk memberikan kefasihan dalam berbicara bagi manusia. Wa yasirul mar'u ala nasyab, dan bisa juga seorang menjadi lebih semangat dengan mengkonsumsi rokok. Wa hakadza yaqulul ba'du, demikianlah sebagian para ulama berpendapat, bihtiyatin wa ijtihadin, dengan kehati-hatian mereka dan juga ijtihadnya. Ya. Maka di sini intinya adalah apa yang disampaikan oleh Ar-Rasyidi, ya. Ar-Rasyidi dalam Hasyiah Al-Nihayah, beliau menyampaikan, ya, bahwasanya karena tidak ada dalil yang secara tegas menunjukkan, ya, tentang keharaman rokok itu, maka beliau tidak berpendapat rokok haram, tidak. Ya. Dan beliau membantah sebagian orang yang mengatakan bahwasanya konsumsi rokok adalah suatu hal yang buruk. Maka beliau pun membantah bahwasanya tidak ada keburukan di sana, bahkan bisa jadi ada manfaat. Ya. Dan beliau berpendapat hukumnya mubah, hukum asalnya lidzatihi, maka itu mubah, rokok itu lidzatihi, mubah. Ya, mubah. Ya, hukum asalnya. Ya, bahkan bisa menjadi ada manfaat ketika orang mengkonsumsi rokok seperti tadi yang beliau contohkan, untuk fasahatul lisan dan juga apa? Nasyab bagi sebagian orang. Baik. Dan termasuk yang berpendapat tentang kemubahan rokok adalah wa minhum Syekh Ali Al-Ajuri. Dan termasuk dari para ulama yang berpendapat kemubahan rokok adalah Syekh Ali Al-Ajuri. Faqad afta bi annahu halalun. Ya, dan beliau memfatwakan bahwasanya rokok itu halal. Isti'maluhu, pemakaiannya. Ya. Harir, maka tetapkanlah atau maka telitilah anta engkau takmilatan lil bait, untuk menyempurnakan bait. Maksudnya dia teliti kembali kalau misalkan tidak percaya kalau dia halal. Namun Syekh Ali Al-Ajuri dibanding dengan para ulama sebelumnya, beliau sedikit memperinci, illa, kecuali liman yagibu akluhu, kecuali bagi orang yang hilang akal karena sebab mengkonsumsi rokok. Atau yadurruhu fi jasadin jasadihi, atau bisa memberikan mudarat pada jasadnya. Ini perlu digarisbawahi. Hal ini perlu digarisbawahi. Illa liman yagibu aqluhu aw yadurruhu fi jasadihi. Ya.
Kecuali hukum asalnya halal mubah, kecuali ketika rokok itu menghilangkan akal atau memudaratkan jasad. Kama ra'au hadzal ladzi minat tafsil. Sebagaimana para ulama melihat hal ini dalam memperinci. Lil fatwa indana, ya, untuk fatwa di sisi kami yaitu wajib untuk memperinci ini. Ya. Ya, wajib untuk memperinci bahwasanya kita katakan hukum asalnya mubah. Namun apabila menghilangkan akal atau memudaratkan jasad, dia jadi haram. Afta bidzaka at-tafsil al-madhkur, dan memberikan fatwa yang sudah disebutkan man yantasib, orang yang memiliki ilmu, ya, yang dinasabkan kepada ilmu. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala lil hanafiyyati ma'al hanabilah. Nah, beliau kemudian melanjutkan bahwasanya siapakah yang berpendapat dengan tafsil ini? Tafsil mubah kecuali kalau memudaratkan badan atau menghilangkan akal. Beliau mengatakan para ulama dari mana? Lil hanafiyyati ma'al hanabilah ma'a syafi'iyah ma'al ajillah wa ma li ba'dhin nasi qad yashtahiru min tahrimin hamalahul jumhuru 'ala alladhi yadurru fi jasadihi aw alladhi yaghibu 'aqluhu bihi wa kullu syai'in khalafa hadzal manqula fala yakunu qalbuka fihi maila la siyama kullu haditsin yunqalu fihi batilun qalahu al-amsalu. Beliau mengatakan li ta'ifatil hanafiyah, ya, yang berfatwa dengan tafsil ini diantaranya adalah para ulama Hanifiyah ma'at ta'ifatil hanabilah, diiringi juga sebagian ulama dari mazhab Hambali, wa ma' Syafi'iyah, dan juga bersama para ulama Syafi'iyah, ma'al ajillah, dan bersama para ulama yang lainnya. Wa ma li ba'dhin nasi qad yashtahir, dan apa yang terjadi sebagian manusia telah masyhur di antara mereka min tahrimin, tentang hukum keharamannya. Qad hamalahul jumhur 'ala alladhi yadurru fi jasadihi, maka ditafsirkan oleh kebanyakan mayoritas para ulama, dia memang dihukumi haram. Bisa jadi rokok haram itu bagi orang yang mengkonsumsi rokok kemudian memudaratkan badannya. Atau hamalu 'ala alladhi yaghibu 'aqluhu bihi, atau dibawa hukumnya kepada orang yang bisa hilang akalnya dengan rokok tadi. Ya, maka dengan hal ini maka ditafsil, ya, sebagaimana ini yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Ajuri. Bisa babi syurbil madhkur, karena sebab mengkonsumsi yang sudah disebutkan itu rokok. Wa kullu syai'in khalafa hadzal manqula, dan semua yang menyelisihi penukilan ini, wal alif lil itlaq, tambahan alif untuk syair. Fala yakunu qalbuka fihi, maka jangan sampai ada dalam hatimu, ya, di dalamnya fid dalil ladzi yukhalifu hadza, dalam dalil yang menyelisih ini, maila, kecondongan. Ya, maksudnya ya jangan sampai kamu tertipu dengan perincian selain ini. Karena jelas hukum asal sesuatu adalah mubah, kecuali kalau li'aridin, ada faktor X, faktor luar yang membuat hukumnya haram. Ya, karena rokok ya berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, berasal dari tanaman dan seterusnya, maka dia hukum asalnya mubah. Beliau mengatakan seperti itu. La siyama kullu haditsin yunqalu fihi, lebih lagi setiap ucapan yang dinukil, fil qaulil mukhalif, ya, pada ucapan yang menyelisih ucapan kemubahan ini, alladzi huwa tahrimuhu mutlaqan, yang mengatakan rokok haram secara mutlak, huwa batilun, maka pendapat itu adalah batil. Yang menyatakan rokok haram secara mutlak, maka ini pendapat yang batil. Qalahul amsalu, dan ini adalah ucapan para ulama al-amsal. Al-amsal maksudnya adalah yang menjadi panutan, minal ulama ila alam, dari para ulama yang mengetahui ilmu. Wa min dzalika, dan termasuk yang mengatakan dengan perincian semacam ini, ya, kata Mbak Ihsan Jambes, ma dzakarahu Zarqani, yang disebutkan oleh Zarqani, ya, dalam kitabnya Syarh Zarqani al-Muqaddimah al-Izziyah, ya. Zarqani beliau faqih dalam mazhab Maliki. Dia mengatakan dalam Syarh Zarqani, ya, satu kitab fikih Maliki, al-Izziyah, manasuhu yang mana di kitab tersebut disebutkan su'ila Sayyidi Ali Al-Ajuri. Kitanya, ya, Ali Al-Ajuri anidukhan, tentang hukum rokok. Wa inna syakhsan, dan ada seorang yanqulu fihi ahadits, yang menukil di dalamnya ada beberapa hadis. Baik.
Ya. Jadi ada seorang yang menukilkan hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rokok. Apa bunyinya? Wahya iyyakum bil khamsi wal hadrah. Ya, hati-hati kalian dari 5 hal dan juga dari al hadrah, dari sebuah tanaman. Wa inna Hudzaifah, dan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala mengatakan kharajtu ma'a Rasulillah. Aku pernah keluar bersama Rasulullah SAW, fara'a syajaratan. Kemudian beliau melihat sebuah pohon, fahazza ra'sahu. Kemudian beliau pun menggerakkan kepalanya. Fakultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, lima hazzaita ra'sak. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menggerakkan kepalamu? Faqala, maka Nabi mengatakan, ya'ti nasun fi akhir zaman. Akan datang manusia di akhir zaman. Yashrabuna min awraqi hadhihi syajarah. Yang akan mengkonsumsi dedaunan dari pohon ini. Wa yasiluna biha wa yusalluna biha, dan mereka sholat dengan mengkonsumsi dedaunan tadi, wahum sukara, sedangkan mereka dalam kondisi mabuk. Ulaika bari'una minni, maka orang-orang itu mereka telah berlepas diri dariku, wallahu bari'un minhum, dan Allah berlepas diri dari mereka. Ya, jadi ada satu hadis ya yang menjadi dalil bagi orang-orang yang mengharamkan rokok ini. Yang pertama hadisnya Hudzaifah. Yang kedua wa'an Ali, dan juga ada riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, man syaribaha, siapa yang mengkonsumsi dedaunan tadi, fahuwa finnari abada, maka dia di neraka selamanya. Wa rafiquhu iblis, dan temannya di neraka adalah iblis. Fala tu'aniku syaribat dukhan, maka jangan engkau berpelukan dengan pengkonsumsi rokok. Wala tusafihuhu, dan jangan menyalami pengkonsumsi rokok. Wala tusallimu alaihi, dan jangan ucap salam pada orang yang mengkonsumsi rokok. Fa innahu laisa min ummati, karena dia bukan dari umatku. Hadis kedua, wa fi khabarin, dalam riwayat yang lain, ada hadis yang lain, annahu min ahli shimal. Ya, sebenarnya mereka itu au annahu min ahli ahli shimal. Nah, mereka adalah orang-orang yang nanti di akhirat berada di golongan kiri. Ya, wahum syurabul ashqiya, dan mereka adalah wahum syurabul ashqiya, dan mereka adalah orang-orang yang meminum dari orang-orang yang atau meminum hal-hal yang menghancurkan. Wahya syajaratun, dan dia adalah pohon fullitat min bauli iblis, yang dicampur atau dihancurkan dari kencingnya iblis. Hina sami'a qaulallahi azza wa jalla, ketika iblis mendengarkan firman Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, ya, sungguhnya hambaku tidak ada bagimu kekuatan atas mereka. Ya. Faduhisha, maka iblis pun kaget. Fabala, maka dia kencing saking kagetnya. Fakhuliqat min baulihi, maka pohon tadi, ya, pohon yang digunakan untuk si rokok, ya, tembakau maksudnya, min baulihi, maka tercipta dari kencingnya iblis. Ya, maka ini ada beberapa riwayat, ya, beberapa riwayat. Maka din beliau mengatakan, bayyanulana al-jawab, maka jelaskan pada kami jawabannya. An hadhil ahadits, tentang hadis ini. Wa hal hiya waridatun, apakah hadis-hadis ini memang ada? Wa ma yatarattabu ala rawiha bil kadhibi, dan apa yang terjadi atas para perawinya, ya, tentang kedustaan. Wa ma yalzamu haitsu nafal imana wal islam, dan apa yang menjadi efeknya ketika sampai menafikan level iman dan Islam, an syaribiha, dari orang yang meminum atau mengkonsumsi rokok, min ghairi aslin, tanpa ada landasan. Wa hal yahrumu isti'maluhu amla, dan apakah haram hukumnya menggunakan rokok atau tidak. Tadi kan disebutkan sebagai riwayat bahkan sampai tidak mengucap salam dan Allah berlepas diri gitu ya. Fa ajaba rahimahullah bima nassahu, maka menjawab Syekh Ali Al-Ajuri sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zarqani dalam kitabnya Syarah Zarqaniyah. Beliau mengatakan da'wa anna hadhil ahadits waridatun fid dukhani kadzibun wa iftira'un. Bahwasanya klaim tentang hadis-hadis ini yang menyebutkan tentang rokok semuanya adalah dusta dan palsu dan mengada-ada. Kama bayyanahu huffazul a'yan, sebagaimana sudah dijelaskan oleh para hafidz hadis, ya, para ahli hadis, ya. Ya. Warikakatu tilkal afadhi,
Dan kegoncangan dari lafadz-lafadz hadis tadi dalatun itu menunjukkan aidan juga ala dzalika atas kedustaan ini. Maksudnya kegoncangan ya terlihat tadi terlalu apa? Terlalu berlebihan sampai orang yang merokok tidak boleh diucapi salam dan seterusnya, bahkan dinafikan Islam darinya. Allah bariun minhum, ya Allah berlepas diri darinya. Qala Rabi' ibnu Khaitham, berkata Rabi' ibnu Khaitham rahimahullah, inna lil hadithi dhau'un ka dhau'in nahar. Bahwasanya hadis ini memiliki cahaya seperti cahaya siang hari. Wali ghairihi dhulmatun ka dhulmatil lail. Dan selain hadis itu ada kegelapan seperti kegelapan malam. Wa man kadzaba alaihi, dan siapa yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamidan, secara sengaja, muta'ammidan secara sengaja, fa huwa min ahlin nar, maka dia sendiri yang menjadi penduduk neraka. Kama fi khabari sahihain, sebagaimana dalam hadis dalam riwayat Bukhari Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Wal kadzibu alaihi kabiratun ijma'an, dan berdusta atas nama Nabi itu dosa besar secara ijma'. Hatta fit targhib wa tarhib, meskipun itu untuk apa? Tujuannya untuk memotivasi atau menakut-nakuti. Tetap saja kalau hadisnya maudhu, maka pembuat hadis palsu itu dosa besar. Liqaulil Imamil Haramaini, sebagaimana ucapan Imam Al-Haramain, bitakfiril kadhibi alaihi, bahkan yang sampai mengkafirkan orang yang berani berdusta atas nama Nabi. Ya. La liman syadza fujuruhu fit targhib wa tarhib. Ya. Bukan untuk orang yang untuk orang yang ketidaksengajaan dalam dalam orang yang memberikan motivasi atau yang menakut-nakuti. Walzamuhu ta'zir laik. Ya, akan tetapi meskipun orang yang tidak sengaja untuk membuat hadis palsu, maka tetap harus ditakzir dengan takzir yang layak, bihalihi, dengan kondisi orang tersebut, bihasabi ijtihadil hakim, sesuai dengan ijtihadnya ijtihad dari hakim. Bisa babi kadhibihi alal aujuhil madhkur, ya, karena sebab kedustaannya, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan. Wa binafihil al-imana wal islam an syaribihi, dan juga karena sudah menafikan iman dan Islam dari orang yang mengkonsumsi rokok. Wala yahrumu isti'maluhu, dan tidak haram, kata Syekh Ali Al-Ajuri, tidak haram pemakaiannya ila tarki wajibin alaihi, ya, kecuali hingga sampai level meninggalkan kewajiban. Ya, jadi hukumnya tidak haram mengkonsumsi rokok, kecuali kalau mengkonsumsi rokok sampai pada level meninggalkan kewajiban. Seperti apa? Karena faqati man talzamuhu nafaqatuhu, seperti sampai meninggalkan nafkah orang yang harus dinafkahi. Ya, au ta'khirus shalah an waqtiha, atau sampai mengakhirkan sholat dari waktunya. Mengkonsumsi rokok, ya rokok sampai tidak menafkahi orang yang harus dinafkahi, atau sampai meninggalkan sholat. Wa nahwi dzalika, atau yang semisalnya. Maka kalau ini jelas haram. Wallahu alam, itu jawaban dari Syekh Ali Al-Ajuri sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zarqani. Kemudian beliau mengatakan qala wa fi ghayatil bayani qala Al-Ajuri li halli syurbi dukhanil masyhuri lakinnahu illam yughayyib aqla wa lam yudirra lil jasadi asla bidzaka qad yu'awwalu tahrimu azharahu al-a'immatul alam. Masih melanjutkan apa yang disampaikan oleh musannif. Beliau mengatakan wa fi kitabi ghayatil bayan, dalam kitab ghayatul bayan, li halli ma la yaghibul aqla min ad-dukhan. Nah, di kitabnya, dalam kitab tersebut disebutkan qala Ali Al-Ajuri, berkata Syekh Ali Al-Ajuri, li halli syurbi dukhanil masyhur, ya, bahwasanya hukumnya halal mengkonsumsi rokok yang sudah masyhur itu. Lakinnahu, tapi dengan syarat, akan tetapi dia in lam yughayyib aqla, jika tidak menghilangkan akal, walam yudir lil jasadi asla, dan tidak memudaratkan jasadnya, bidzalika, dengan rokok itu, bidzalika bi ghaibatil aqli wa tadarrul jasadi, dengan tidak menghilangkan akal dan juga tidak memudaratkan jasad, maka ini halal. Qad yu'awwalu tahrimu al-madhkur bidzalika bi ghaibati al-aqli wa tadarrul jasad, dan karena sebab kehilangan akal ataupun memberikan mudarat pada jasad, qad yu'awwalu tahrimu, maka
tafsirkan pengharaman al-madhkuru yang sudah disebutkan fi babihi dalam bab pembahasan rokok ini. Ya, maka keharaman rokok itu tergantung pada efek yang ditimbulkan. Kalau efeknya sampai menghilangkan akal, memudaratkan jasad, maka dia haram. Jika tidak, maka mubah hukumnya. Yakni bahwasanya in kana syurbuhu mughayyiban lil aqli, jika meminumnya atau mengkonsumsi rokok itu menghilangkan akal, wa mudirran lil jasadi, dan juga memudaratkan jasad, haruma dzalika, maka hukumnya haram. Wa illa fala, dan jika tidak memudaratkan, menghilangkan akal, maka tidak haram. Lakinnahu khasun biman kana dzalika kama taqaddama, akan tetapi hal tersebut khusus bagi orang yang memang mendapatkan dampak atau efek samping dari merokok dengan efek samping tersebut. Wa hadza ta'wil, dan tafsiran ini adharahul a'immatul a'lam, sudah disampaikan oleh para imam dan ahli ilmu. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, qala afta bidzaka Syekh Ibnul Hanafi wa Ahmadul Maliki dzul Ma'arifi wa ta'ifatu min a'immatina ka Ali Ziyadi qad afadana. Masih melanjutkan para ulama yang menghukumi mubah pada rokok tersebut, hukum asalnya mubah. Beliau mengatakan qala wa afta bidzaka, dan menfatwakan dengan hal tersebut. Bimithli alladzi dzukira 'anil ajhuril alam 'anil ajhuri, sebagaimana sudah disebutkan ya dari al-Ajuri, yaitu tentang hukumnya mubah, hukum asalnya mubah, kecuali kalau pada sampai level memabukkan atau memudaratkan badan, ya, maka haram. Berfatwa seperti ini siapa? Al-Alamatu Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Hanafi An-Nahriri, ya, seorang ulama bermadzhab Hanafi yang wafat tahun 807 Hijriah. Wa afta marratan ukhra ala su'alin, dan juga memberikan fatwa di kesempatan yang lain atas satu pertanyaan rufi'a ilaihi, yang ditanyakan pada beliau, bi annahu la yahrumu, bahwasanya rokok tidak haram, illa alaman yughayyib aqlahu aw yudhirruhu, kecuali bagi orang yang sampai pada level hilang akal atau memudaratkan. Wa nasus soal, dan pertanyaan ini, ya, pertanyaan adalah disebutkan ma qaulukum radhiyallahu ankum fi syurbid dukhan, ya. Beliau menyampaikan bahwasanya apa pendapatmu, ya, fi syurbi dukhanil hadits fi hadzal zaman, tentang konsumsi rokok yang ada di zaman ini. Hal yahrumu ala man yughayyibu aqlahu, apakah akan membahayakan bagi orang yang menghilangkan akalnya, wala yudhirru jasaduhu, dan tidak memudaratkan jasadnya, ya. Wal warada haditsun fi dhammihi walau dha'ifan am la, dan apakah ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal ini, ya, dalam mencela rokok meskipun hadis dhaif. Aftuni ma'jurin, ya, berikanlah fatwa kepadaku, semoga engkau mendapatkan pahala. Wa nasul jawab, dan jawaban beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin rabbi zidni ilma, ya, beliau mengatakan la yahrumu, tidak haram, maksudnya mengkonsumsi rokok, illa alaman yughayyibu aqlahu, kecuali bagi orang yang menghilangkan akalnya, au yudirru jasadahu, atau memudaratkan jasadnya, wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak masalah. Wa amma wurudu hadis, ya, adapun tentang masalah hadis fi sya'ni dzalika, dalam masalah ini, fa ghairu manqulin fi syai'in mimma waqafna alaihi min kutubil hadis, maka tidak ada yang dinukil dalam masalah rokok ini dari apa yang sudah kita cari dalam kitab hadis yang ada. La ala tariqis sihah, tidak ada hadis baik hadis sahih, wala ala tariqid dha'f, ataupun hadis dhaif, bal wala ala tariqil wadh', bahkan hadis maudhu' pun tidak ada, gitu. Tadi yang ditanyakan oleh Syekh Ali Al-Ajuri, bahwasanya memang ada beberapa hadis yang dhaif. Tapi ini bahkan kata beliau di zaman itu tidak mendapati. Iya.
Faman iltazama dzalikal mawdu'at. Ya. Maka siapa yang mencari hadis-hadis maudhu wa ma yunqalu 'anil alsinah, dan apa yang dinukil dari lisan-lisan orang, fahuwa min akadzibi ahli asrina, maka itu adalah kedustaan orang zaman ini saja, kata beliau. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kata Abu Abdullah bin Muhammad An-Hariri Al-Hanafi, ya, hamidan musallian kata fi syarhil lamiyah, ya, ditulis oleh Syekh Abdullah An-Hariri Al-Hanafi yang bermadzhab Hanafi. Wa afta bimithli dzalika al-'allamatul 'arifu billah, dan juga fatwa yang sama, ya, fatwanya siapa? Syekh Ahmad Maliki Dzul Ma'arif, Syekh Ahmad Al-Maliki yang bermadzhab Maliki. Wa nassa ma katabahu, ya, wa nassu ma katabahu, dan apa yang beliau sampaikan dalam tulisannya, ad-dukhanul madhkur haramun, ya, rokok yang disebutkan itu hukumnya haram, tapi apa? Liman yughayyibu aqlahu, bagi orang yang rokok bisa menghilangkan akalnya. Au yu'dzi jasadahu, atau mengganggu, merusak tubuhnya. Idza akhbarahu bidzalika tabibun 'arifun, jika sudah mengabarkan hal tersebut, kemudaratan itu, seorang dokter yang mengetahui ilmu kedokteran, yusaqu bihi, yang dipercaya. Au 'alima bidzalika. Ya, nah ini perlu digarisbawahi ini. Fatwanya Syekh Ahmad Al-Maliki. Ya, cukuplah mengetahui kemudaratan itu dari satu orang dokter saja yang mengetahui ilmu kedokteran dan dipercaya. Atau ulima bidzalika min nafsihi bitajrubatin, atau diketahui hal tersebut dengan percobaan pada dirinya sendiri. Wa illa fala, jika tidak maka tidak masalah. Wa amma ma warada min al-ahaditsil muta'alliqati bidammihi, adapun yang ada dari hadis-hadis yang berhubungan dengan mencela rokok, fahuwa batilun la aslalahu, maka hadis-hadis itu batil semuanya, tidak ada sumbernya. Waqad afada mithluhu al-alimul kamilu Syekh Mar'i Al-Hanbali, dan juga yang semakna fatwa yang sama disampaikan oleh Syekh Mar'i Al-Hanbali, ya, Nuruddin Ali bin Yahya, Syekh Al-Mar'i, beliau adalah Syekh Mar'i bin Yusuf ibn Abi Bakr Al-Karmi Al-Hanbali, yang bermadzhab Hanbali, yang wafat tahun 1033 Hijriah. Fa innahu kataba ala su'ali hukmin yatadhammanu syurbad dukhanil madhkur. Ketika beliau ditanya tentang hukum mengkonsumsi rokok, manasahu, yang mana tulisan beliau menyampaikan syurbuhu laisa biharam, mengkonsumsi rokok tidak haram, lidatnya, ya, hukum asalnya mubah, haitsu lam yatarattab, tapi dengan syarat di mana tidak berefek, alaihi, atas dirinya, mafsadatun, kerusakan, keburukan. Bal huwa bimanzilati syurbi dukhanin nar, ya, allati lam yanfakha nafihun, ya, bahkan bisa jadi dia kedudukan seperti orang yang mengkonsumsi asap dari neraka, ya. Wa bittifaq, yaitu jika apa? Memberikan keburukan, kemudaratan. Wa bittifaqi la qaila bi tahrimi dzalika, dan dengan kesepakatan orang yang mengatakan tidak haram hal tersebut. Wala taqtadi qawaidu syari'ati tahrima syurbi dukhanil madhkur, dan kaidah syariat pun tidak ada yang menghukumi sesuai kaidah syariat keharaman hukum mengkonsumsi rokok secara asal. Wala syubhata, dan tidak ada kesyubhatan, annahu minal bid'ah al-haditsati, ya, dia termasuk kebid'ahan yang diadakan, ya, ta'arradha qawaidaha, yang berada di hadapan kaidah-kaidah syariat. Fa idza asbahat al-mubah, ya, maka karena dia hal yang baru, bid'ah di sini maksudnya adalah hal baru, ya, yang harus dihadapkan dengan kaidah umum. Maka kalau fa idza asbahat al-mubah, apabila suatu hal yang baru itu lebih mengarah kepada hal yang mubah, fa mubahatun, maka dia hukumnya mubah. Awal harama, atau lebih mirip pada hal yang haram, fa muharramatun, maka dia haram. Ila ghairi dzalika min baqiyatil ahkam, dan seterusnya seperti hukum-hukum yang lain. Wa idza tadabbaral aqilu amrad dukhani, apabila orang yang berakal memikirkan atau merenungi perkara rokok ini, wajadahu mulhaqan bil bid'ai al mubahati, maka dia masuk dalam kategori bid'ah atau bid'ah yang mubah, hal baru yang diperbolehkan. Kenapa? Idlam yatarattab alaihi mafsadatun, ya, ketika tidak ada
kerusakan yang ditimbulkan karena rokok itu. Walam yarid fi dzammihi an fuqaha al-Hanabilah, bahkan tidak ada celaan yang datang dari para ahli fikih bermadzhab Hanbali. Wallahu a'lam. Kata Baul Fakir Mar'il al-Maqdisi al-Hanbali. Kata dzakarahu al-'allamah Mas'ud ibn Husain al-Qanawi asy-Syafi'i fi risalatihi. Demikian nukilan dari fatwa-fatwa tadi adalah nukilan dari Syekh Mas'ud bin Husain al-Qanawi. Wa aftat bimithlihil madhkur, dan juga memberikan fatwa seperti fatwa yang sebelumnya, at-ta'ifatu min a'immatina Syafi'iyah, sekelompok dari para imam kita yang bermadzhab Syafi'i, ka Ali Az-Ziyadi, seperti fatwanya Syekh Ali Al-Ziyadi, yaitu Nuruddin Ali bin Yahya Az-Ziyadi yang wafat tahun 1024 Hijriah. Ya, pemilik Hasyiah. Afadana, yang telah memberikan faedah kepada kita, annahu yahrumu syurbu dukhanil ma'ruf, bahwanya hukumnya haram mengkonsumsi rokok yang diketahui, liman yughayyibu aqlahu, selama ketika orang itu kehilangan akalnya dengan mengkonsumsi rokok, duna ghairihi, tapi bukan untuk yang lainnya. Maksudnya untuk yang lainnya ya mubah. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, kadza afadahul arifu billahi Allamatul Munawi Syamsul Millati, thumma qala al-Allamatu Syaubari muwafiqan lil kalamil madhkuri, laysa lidzatihi haraman syurbuhu bal nahwuhu minal mubahi hukmuhu, wa da'wa kaunihi lidzatihi haram min da'awa la dalila qad yuram, man sya'uha li idharil mukhalafah ala dhalika al-wajhi bil mujazafah, wa hakadha afta Syekh Dzul Aliyah Allamatu Ismail Sindiyah. Kemudian beliau mengatakan, baik, insyaallah akan kita bahas pada teman berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in.